berada dalam kebaikan dan kita tenggelam dalam lingkungan pergaulan yang ternyata itu lingkungan pergaulan yang tidak sehat, maka itu akan sangat mempengaruhi kondisi iman kita, akan mempengaruhi kondisi hati kita. Kita harus waspada nih sahabat MQ ketika ada 4 hal yang terlalu banyak dalam hidup kita. Misalnya terlalu banyak bicara, terlalu banyak makan, terlalu banyak memandang yang bukan mahram, terlalu banyak bergaul. Ini juga ternyata bisa tadi ya Ustazah ya memicu hati yang sakit, hati yang mati sahabat MQ. Oke, nah selanjutnya Ustazah setelah kita berusaha menghindari 4 hal itu agar hati kita sehat, kira-kira apa lagi Ustazah yang perlu kita lakukan? Baik ya, Masya Allah. Jadi betapa pentingnya ya menjaga kondisi hati agar sakinah menghampiri. Karena harapannya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan penuh ketenangan ya. Apapun ujian yang terjadi, kita tetap merasakan sakinah itu berada dalam hati kita. Selanjutnya, tidak sempurna rasanya kalau pembahasan kita tentang kondisi hati, kita tidak membahas juga hal apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga hati tersebut. Ya, kalau tadi kan kita sudah membahas hal apa saja yang harus dihindari nih, supaya hati kita tidak sakit atau tidak berpenyakit. Maka selanjutnya harus kita lengkapi dengan hal apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kondisi hati kita agar tetap sehat. Yang pertama adalah tentu saja kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir. Karena hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Kalau teman-teman ya mungkin yang mendengarkan sekali lagi sedang ada masalah ya, atau mungkin lagi ta'aruf tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan ya Mbak Konita, atau mungkin dalam rumah tangganya sedang ada ujian, maka salah satu hal yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir. Karena zikir itu akan mengundang sakinah di dalam kehidupan kita, akan membuat hati yang tadinya sedih ya, kondisi hati yang tidak stabil itu akan jauh lebih baik ketika kita berzikir. Berzikir itu adalah hal yang sebenarnya sangat sederhana ya Mbak Konita ya. Zikir-zikir yang saya rasa para pendengar sudah hafal ya. Kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu bisa kita lakukan dalam kondisi apapun. Terkecuali ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa kita berzikir di dalamnya. Bahkan wanita yang sedang haid sekalipun bukan berarti tidak boleh berzikir. Beda dengan kewajiban sholat ya, berzikir tetap dilakukan. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan berzikir, dan sebaik-baiknya zikir itu adalah dengan membaca Al-Quran, Mbak Konita. Dengan membaca Al-Quran. Karena kita tahu dalam Al-Quran ini merupakan ayat-ayat cinta dari Allah, dan itu akan sangat menyegarkan kondisi hati kita. Maka saya pernah ya Mbak Konita ketika sedang suntuk ya, karena ada sesuatu hal yang dipikirkan ya salah satu obatnya ya sama seperti kalau kita lagi sakit ya, tubuh kita sakit kan ada obatnya ya. Maka kalau hati kita sakit, obat yang paling manjur itu adalah baca Quran sebenarnya Mbak Konita. Saya saat itu saya baca Quran, saya acak aja. Jadi baca Quran yang sedang saya baca saat itu ya, dan saya baca artinya, dan ternyata Masya Allah itu betul-betul tepat ya, Allah akan menjawab apa yang sedang saya rasakan. Kesuntukan saya saat itu tuh ternyata ada jawabannya di dalam Al-Quran ketika kita baca artinya. Maka kalau selama ini teman-teman atau para pendengar ya sudah baca Quran, tetapi masih merasa suntuk ya, atau masih merasa hatinya nggak karuan, mungkin baca Qurannya sudah Arabnya tapi artinya belum dibaca Mbak Konita. Ya, karena kita berbeda ya dengan orang sana yang sudah mungkin ya ketika membaca itu sudah sekalian tahu artinya karena bahasa mereka. Tapi kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, maka penting sekali untuk membaca artinya. Karena ketika sudah kita tahu ya baca artinya, apalagi kita belajar tafsirnya, itu akan lebih deep lagi ya, dalam lagi. Dalam lagi. Satu kata aja itu awalannya saja tuh mungkin udah buat kita meleleh ya. Kalau kita baca tafsirnya udah Allah tuh cinta banget sama kita, Allah itu tuh deket banget sama kita. Ya itu akan membuat kondisi hati kita yang tadinya lagi down, akhirnya bisa up lagi. Itu yang pertama ya, zikir dan baca Quran. Yang kedua adalah dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Kita tahu bahwa banyak sekali keutamaan dari istighfar ya, Mbak Konita. Jadi kalau orang ingin diluaskan atau dilapangkan rezekinya, banyak baca istighfar. Jadi istighfar
tidak harus menunggu kita melakukan dosa besar dulu, Mbak Konita, baru istighfar ya. Tapi ketika kita beristighfar setiap hari, itu akan mengikis penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Maka beristighfar, digencarkan setiap hari. Yang ketiga, jangan lupa untuk berdoa. Karena yang memiliki hati itu bukan kita, bukan saya, bukan Mbak Konita, bukan orang tua kita sekalipun. Tapi yang memiliki hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada doanya, ya, yang saya cari di sini artinya juga sangat bagus, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya wahai zat, ya, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati kita tadi ya sering berada dalam kondisi yang sakit ya Mbak Konita ya. Kadang soleh ya, solehnya pagi, siang sedikit udah mulai tergoda untuk bermaksiat. Makin malam makin maksiatnya makin luar biasa, baru inget lagi menjelang subuh. Karena waduh, inget ternyata diingatkan tobatnya lagi sebentar, maksiat lagi. Nah, itu kondisi hati tadi ya yang berbolak-balik. Maka jangan lupa untuk berdoa, minta kepada Allah agar dikembalikan ke dalam kondisi hati yang baik. Karena hati itu sekali lagi itu seperti bulu ya Mbak Konita ya. Bulu itu kan kalau diterbangkan tuh sangat ringan. Dia akan mudah naik ke atas ya atau turun ke bawah, ke kanan, ke kanan, ke kiri. Ya, sama seperti kondisi hati kita. Ditambah dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dengan siapa kita bergaul, kepada siapa kita follow ya. Makanya teman-teman nih yang punya akun sosial media, berhati-hatilah kepada siapa yang kita follow ya. Karena itu sangat mempengaruhi pikiran dan kondisi hati. Jadi kalau kita follow orang-orang yang baik, ya alhamdulillah itu akan membuat kondisi hati kita baik. Tapi kalau kita ternyata memfollow orang-orang yang kondisi hatinya tidak baik, melakukan hal yang tidak baik, dan ternyata kita mengiyakan hal tersebut, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap kondisi hati kita. Seperti itu. Yang keempat, agar hati kita terjaga, kondisinya adalah banyak bersolawat. Ya, banyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah qiyamul lail ya, dengan sholat malam. Karena insya Allah ketika kita sholat malam itu adalah waktu mustajabnya doa ya Mbak Konita. Allah mendengarkan hamba-hambanya yang berdoa di sepertiga malam. Maka yang terakhir ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita berhati-hati dalam menjaga hati kita. Karena hati kita ini ibaratnya adalah panglima bagi seluruh anggota tubuh kita. Jika hati kita dapat dikendalikan dengan baik, maka insya Allah seluruh anggota tubuh kita juga akan dapat melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau kita gagal dalam menjaga kondisi hati kita, ya kita lebih condong kepada hawa nafsu yang tidak baik, maka tentu saja anggota tubuh yang lain akan mengikuti. Ya, mata akan lebih mudah melihat hal-hal yang diharamkan, begitu pula dengan telinga kita, lisan kita akan lebih mudah untuk berkata-kata yang keji, yang tidak baik, tangan, kaki kita semuanya akan mengikuti apa yang ada, apa yang diperintahkan oleh hati kita. Seperti itu, Mbak Konita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, baik. Karena pada akhirnya juga cerminan hati ya Ustazah ya, apa yang kita lakukan, lisan dan tindakan kita sahabat MQ. Masya Allah. Siap Ustazah, mohon izin saya sapa sahabat MQ yang bergabung nih Ustazah. Sepertinya memang karena ini persoalan bersama begitu ya, tidak hanya satu dua orang, tapi seluruhnya ini kalau sudah ngomongin hati Ustazah, labil begitu ya, suka bolak-baliknya cepat sekali begitu, susah untuk diajak stabil, Masya Allah. Ustazah ada yang bertanya, terkait tadi terlalu banyak memandang Ustazah. Jadi beliau ini memfollow sudah berusaha memfilter orang-orangnya, tapi memang ada beberapa teman yang bukan mahram begitu ya. Barangkali mungkin kalau perempuan yang di-follow laki-laki temannya itu kadang suka foto apa Ustazah ya? Posenya begitu ya, lagi bergaya gitu, itu kadang apakah itu termasuk terlalu banyak memandang Ustazah follow, kadang temannya memposting fotonya, kita memfollow dia di Instagram, apakah itu juga menjadi tadi sebab terlalu banyak memandang? Mungkin nanti yang bisa diperhatikan ada durasi bermedia sosialnya sepertinya ya Mbak Konita ya. Jadi media sosial itu ibaratnya pisau ya. Kalau kita gunakan dengan cara yang baik, dia akan menjadi media dakwah yang sangat luar biasa. Jangkauannya hebat sekali ya sosial media, apalagi kita ada teknologi internet ya, melintasi batas daerah, batas negara, batas benua ya. Masya Allah. Jadi kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka pahalanya juga akan berlipat ganda. Tapi sebaliknya,
kalau kita gunakan untuk kemaksiatan, maka jangan kaget nanti ternyata yang didapatkan bukan banyaknya pahala, tapi banyaknya dosa yang kita lakukan. Nah, maka kalau untuk kasus tadi kita melihat ya hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin kita perlu lagi mengkoreksi durasi kita bermedia sosial. Bisa jadi karena kita terlalu lama bermedia sosial ya, menggunakan media sosial sehingga Allah menegur kita dengan menampakkan hal-hal yang membuat kita jadi lalai ya. Jadi coba dilihat lagi durasinya, itu yang pertama. Yang kedua, media sosial tadi ya tergantung niatnya ya. Kalau misalnya ya teman-teman dari niat awalnya memiliki media sosial untuk berdakwah dan ternyata memang ada muncullah ya postingan-postingan yang membuat kita jadi bagaimana gitu ya, itu ya perbanyak istighfar. Karena sekali lagi kita tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh netizen di luar sana ya. Walaupun sudah difilter ya, tapi kita tidak bisa menghendaki followers kita untuk melakukan hal-hal yang sama dengan apa yang dalam pikiran kita. Jadi kita yang mengkontrol hati kita, yang mengkontrol pikiran kita. Kalau itu memang dirasa membuat kita terganggu ya, artinya ini sepertinya membuat kondisi hati jadi tidak cukup sehat lagi, kita memperbanyak istighfar, banyak istighfar. Dan bisa menjadi muhasabah juga sih buat kita. Jadi apa yang kita lihat itu harapannya tidak kita lakukan kepada orang lain, karena kita yang merasakan dampaknya. Seperti itu, Mbak Konita. Allah alam bisawab. Baik, harus mengkontrol juga ya Ustazah berarti ya kita sendiri terhadap media sosial kita nih sahabat MQ. Barangkali atau mungkin ketika misalnya mengganggu di unfollow aja kali ya Ustazah ya. Tapi ya hati-hati juga masalah unfollow gitu ya, atau keluar dari WhatsApp grup kan kadang-kadang ada ya Mbak Konita ya. Itu Betul. kalau kita tidak semua orang bisa menanggapinya dengan baik ya, karena takutnya ketika kita mudah untuk misalnya men-unfollow atau keluar ya tanpa ada sebab yang jelas, takutnya akan ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kita ya. Jadi hati-hati sekali ya kalau memang ada keputusan unfollow ya, silahkan nanti kalaupun ada yang kurang berkenan harus disiapkan segala hal itu ya, karena setiap keputusan itu pasti akan ada risiko yang harus ditanggungnya. Tapi kalau memang unfollow itu dapat mempengaruhi, atau gini, ada istilahnya puasa sosmed kali ya Mbak Konita ya. Jadi kalau selama ini ya satu hari kita bersosmednya itu bisa sampai 3 jam atau 4 jam, coba mulai dikurangi. Harapannya ketika kita sudah mengurangi itu, amanah yang nyata itu bisa kita lakukan dengan baik, ibadah jadi baik, maka sehingga ketika menghadapi sosial media, kondisinya tuh lagi oke nih. Ya. Jadi apa yang dilihat itu, kalaupun mengganggu, tidak akan berdampak terlalu banyak dibandingkan ketika melihat sosial media dalam kondisi hati yang sedang tidak baik-baik saja. Seperti itu. Baik, silakan vakum sahabat MQ dari media sosial atau detox gitu ya Ustazah ya dari medsos dulu kalau memang sudah sangat Ya, menyita waktu. Oke. Baik, Ustazah mohon izin ada yang lagi yang bertanya Ustazah sahabat Isna begitu ya di Sleman bertanya terkait bagaimana cara memilah pergaulan agar tidak sampai merusak hati Ustazah. Oke, ya, Insya Allah. Jadi memang pergaulan itu sekali lagi kita tidak bisa menghendaki semua orang itu untuk paham dengan apa yang kita inginkan ya. Maka ya sebagai seorang muslimah kita harus bergaul seluas-luasnya ya Mbak Konita ya. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Al-Hujurat kita itu diciptakan berbangsa-bangsa ya, bersuku-suku supaya apa kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Maka carilah ya pergaulannya yang luas gitu ya, punya teman di berbagai lini ya, karena siapa tahu itu akan sangat membantu kehidupan kita ya, karena dengan lingkungan pergaulan yang luas ya, koneksinya bagus, mudah-mudahan itu menjadi jalan rezeki kita bagi bidang-bidang kehidupan yang lain gitu ya, apa yang kita inginkan ke depannya. Tapi sekali lagi kita perlu memfilter ya teman-teman, lebih kepada teman-teman dekat sebenarnya Mbak Konita ya. Jadi kita itu pastikan berada di lingkungan teman-teman dekat yang baik ya, teman-teman dekat yang baik yang selalu mengingatkan kepada kebaikan, yang selalu mengingatkan kepada kalau kita salah gitu ya. Salah satu ciri teman yang baik itu adalah tidak sungkan untuk mengingatkan kita ketika kita sudah mulai lalai dalam mengingat Allah. Nah, artinya itu adalah teman atau sahabat yang baik. Tapi sebaliknya, kalau ada teman yang justru malah membuat kita semakin terlena dalam kemaksiatan, maka perlu dikoreksi lagi nih, wah pertemanannya sepertinya tidak cukup sehat. Lantas pertanyaan selanjutnya, apakah kita harus meninggalkan pergaulannya? Kan begitu ya Mbak Konita, kalau kita sudah lihat nih, wah ternyata lingkungan pergaulan kita nih tidak cukup sehat nih untuk kondisi hati kita. Harus kita tinggalkan betul-betul atau tetap berada di sana? Maka jawabannya adalah tergantung
kondisi kita. Kalau kita merasa saat memutuskan untuk berada di sana itu sangat mempengaruhi pikiran kita, akan sangat membuat kehidupan kita itu jadi tidak baik lagi, maka tidak ada salah kita keluar dari pergaulan tersebut. Namun bukan berarti memutus silaturahim, beda ya, beda ininya maknanya. Kita tetap berhubungan baik, tapi dibatasi pertemuannya, dibatasi interaksinya. Tapi kalau misalnya memang ada hal-hal secara personal yang bisa kita bantu, maka bantulah. Bisa jadi keberadaan kita di lingkungan tersebut, sekali lagi, ini merupakan sumber kebaikan bagi orang-orang di dalamnya. Ya. Maka saya selalu mengatakan para aktivis dakwah, janganlah kalian menghindari lingkungan pergaulan yang bagi kalian itu tidak baik, takut gitu ya, udah deh aku nggak usah ikut, justru harus masuk gitu ya, karena dakwah itu ya tantangannya seperti itu. Dakwah itu tidak hanya di masjid saja Mbak Konita, tidak hanya di musola saja, bahkan di radio ya seperti Mbak Konita dengan teman-teman, di sosial media atau di komunitas-komunitas yang kalian ikuti, itu merupakan ladang dakwah kalian. Jadi jangan give up gitu ya, kuatkan hati kalian, jadikanlah sumber rujukan kebaikan bagi teman-teman kalian, maka insya Allah yang tadinya lingkungannya tidak baik, harapannya dengan adanya kalian, itu akan membawa keberkahan bagi lingkungan tersebut. Jadi kalian itu menjadi sumber cahaya kebaikan bagi teman-teman di sekitar kalian. Masya Allah, kalau kata Pak Habibie jadi sumber mata air gitu ya Ustazah ya. Atau mercusuar lah ya, kalau kita lihat ya, kalau di laut ada mercusuar tuh. Jadi di tengah gelapnya malam, mercusuar itu kan sangat membantu navigasi ya dari kapal-kapal ya. Bayangkan kalau tidak ada mercusuar, itu nanti bakal nabrak tuh wanita ya kapal. Maka jadilah mercusuar kebaikan di lingkungan pergaulan kalian. Itu quote pada hari ini. Baik. Jadi mercusuar sahabat MG ya. Oke, siap. Terima kasih ini ya sahabat Isna, insya Allah sudah menjawab. Katanya sih makin digosok makin sip ya, makin digibahin makin seru ceritanya. Nah itu yang harus dihindari, banyak berbicara.